kesuciannya. Maksudnya kesucian apa? Kesucian ketauhidannya. Ketauhidannya dijogo. Tetap mengajak, memerintah kepada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada Rasulullah. Jangan sampai keluar dari batasan iman bahwa ini, dan dari perkara yang diharuskan, ya, dari perkara yang diharuskan kepada kedua orang tua, ya, kepada kedua orang tua, ya. Ayah fadhal maulud, hendaknya menjaga anak-anaknya, min kulli syai'in, dari segala sesuatu, min kulli syai'in, dari segala sesuatu, yakhruju bihi an haddil fitrah, yang dapat mengeluarkan dari batas fitrah. Wa yasinna tarbiyatahu, dan memperbaiki pendidikannya. Wa yajtahida, dan berusaha, fi dzalika, dan berusaha untuk menjadikan pendidikan anak tersebut menjadi baik. Wa yajanibahu, dan menjauhkan maulud, ya, menjauhkan anak tersebut, al-maradi as-su', dari pemberian susu yang jelek atau yang tidak baik. Mengapa? Fa innar radha'a, maka sesungguhnya, ya, fa innar radha'a, maka sesungguhnya penyusuan itu memberikan ASI, ya, dalam kurung memberikan ASI kepada anak, yughayyirut tiba'ah, bisa mengubah tabiat, kama fil hadis, seperti tersebut dalam hadis. Ya, oke. Okay. Jadi keterangan niki miturut dawuh Habib Abdul Haddad diperuntukkan datang tiang sepuh kalih. Nggih, datang tiang sepuh kalih. Ingkang pertama napa? Kedah ayah fadhal maulud, njaga anake, nggih, njaga anak-anake niku agar tidak keluar dari batasan kesuciannya. Maksudnya kesucian apa? Kesucian ketauhidannya, nggih. Ketauhidannya dijaga. Ya, tetap mengajak, memerintah kepada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada Rasulullah. Jangan sampai keluar dari batasan iman tersebut. Tadi dijogo tenanan. Lawan apa? Diurui. Engkang pertama kan di napa, ketika diperdengarkan azan niku termasuk pendidikan, okay? Mengajari datang anak niku untuk tahu bahwa Allah itu adalah Tuhannya. Okay? Wa yusinna tarbiyatahu, kemudian mengajari, ya, atau lek mboten saged diarahkan datang pendidikan sing untuk mriku mengajarkan tentang keagamaan atau tentang ketauhidan, okay. Dan kedah berusaha wa istahida fi dzalik, kita berusaha mencarikan, lek mboten saged diurut iki mbak, mencarikan guru yang bisa dipertanggungjawabkan untuk mengajari anaknya kepada tauhid, kepada agama yang hanif, yang lurus. Wa yatanibahul maradi as-su', lan napa ngetohaken, nggih, ngetohno, menjauhkan, nggih, yugane kita niku, nggih, yuga kita, nggih,
dari makanan-makanan nggih yang masuk ke dalam perut-perutnya ingkang tidak halal, ingkang tidak halal. Berusaha bekerja sing halal, kemudian memberikan makanan kepada anaknya ya, yang halal ya. Atau memberikan makanan kepada istrinya yang halal, sehingga apa? Air susunya nanti menjadi halal. Menawi saking sumber ingkang haram, sumber ingkang subhat malih-malih haram, niku bisa menjadikan pengaruh dateng napa? Dateng anak menawi disusui alit. Malih-malih dititipna nang tangga. Disusui tanggane. Nah, niki lek mboten atas izin dari orang tuanya, memoro tanggane nyusoni, niki saged dianggep haram, nggih. Contone napa? Contone wonten kejadian nek mboten kintu menyangkut datang sinten setunggal imam, julukane Imamul Haramain. Imamul Haramain niki jenenge Imamul Haramain niku imam utawi guru besar teng Makkah lan Madinah. Menjadi guru besar ponan niki. Suatu ketika beliau niku ketika mengajar teng Masjidil Haram niku badhe ngucapaken setunggal hadis utawi setunggal ayat niku memoro niku mendel kaya tiang lali ngoten. Badhe ngucapaken niku wangel. Kok gak iso-iso. Akhirnya para jamaah, para murid-muridnya niku bingung. Biasa lancar nyampe nih, kok moro-moro kok kaya wong kebingungan, mboten saged ngucapaken niku wau. Ketika selesai napa ngajar niku wau, beberapa orang niku ndugeni Imam Haramain niku wau. Mboten kintu namine Imam Haramain. Abdul lek bangsane Al-Juwaini. Abdul Malik napa sinten ngono? Abdul Malik bin Abdullah lek mboten kintu niku. Al-Juwaini. Nah, suatu ketika sampun ngaos niku wau diparani kalih dugeni para jamaah, didugeni tangleti. Ya Imam, napa jenengan wau wekdal ngajar kok mendel wonten anu? Kados tiyang mboten saged ngucapaken ngoten. Nggih. Wis namine tiyang alim ditakoni ya ngaku ae, gak kaya awake dhewe ditakoni. Wah, wes aku aduh alasan wis golek alasan. Nggih. Lah niki Imam Ageng yang ahli fikih, ahli ahli napa kemawon ing dalam keilmuan ditangleti ngaku. Oh nggih. Kula niku ketika siyen niku tasik bayi, kula nate dibejani kali abah kula. Nah, ketika kula bayi niku kula niku waktu niku nangis. Nah, ketika waktu kula nangis, ibu kula mboten wonten. Ditinggal abah kula kali ibu kula medal. Nah, ketika mireng kula nangis niku wau tetangge kula moro langsung disusoni. Ketika langsung disusoni namanya bayi mesti meneng, ketika susoni meneng sampai telas kathah wareg, akhirnya itu dugi tiang sepuhe. Ketika dugi si tetangga niku wau bejo, tengah bae. Pak, yugane sampean niku wau nangis. Ketika nangis kula mireng nggih mesakne. Mesakne akhirnya kula susoni. Ketika dibejani ngoten niku wau, abahe niku wau langsung nglogok ana apa? Cangkeme niku dilogok sampai mutah. Nggih. Niku pun medal pun, mutah punan. Terus banyu susune medal malih.
ketika medal malih sampai terus ageng sampai ageng. Nah, lek menurut kula nggih terus Imam Haramain kula, nek menurut kula sisan mesti tasik wonten sisae. Karena napa? Wis tak ombe, wis tak pangan, mesti wis sebagian wis nyebar ndek darah. Nah, meskipun dilebokno tapi jek ana ditokno tapi mesti jek ana sisa. Nah, sisa-sisa iku mau sing nyebabno aku mau kaya ngene. Karena apa? Sisa iku mau si abahku gak rido. Wong apa? Karena apa? Jek ana kelebonan barang sing subhat. Karena apa? Wong sing gak izin nang wong tuaku. Nah, panganan saking jogone dateng hal-hal sing subhat malih-malih haram. Nah, niku sampai kejadian kados ngoten niku. Terus mangane lek miturut para sesepuh, para ulama, sebagian para guru niku nyampaikan ketika kita mempunyai bayi, ojo sampai ditinggalin dalam keadaan luwe. Sing nangis kuwatire mau disusoni tanggane gak ero. Mboten atas disir azan izin kita disusoni kan saged nyebabaken daharan niku mboten sae. Nek menawi izin nggih lek tiyang sepuh kersa nggih monggo. Sehingga napa kan nyebabaken dulur rodok mangke sehingga nggih. Terus niki napa supados tiyang sepuh niku njaga dhateng anake dijuwaga tenanan anake. Nah. Wa alaihima ayyagrisa pun. Wa alaihima ayyagrisa dan orang tua harus menanamkan fi qalbihi pada hati anak tersebut ta'zima sya'airiddin untuk mengagungkan syiar-syiar agama. Mengagungkan syiar-syiar agama wa hurmatillahi dan kehormatannya Allah Subhanahu wa taala. Memuliakan atau menghormati Allah Subhanahu wa taala. Wa mahabbatal khairi dan menanamkan kecintaan kebaikan. Wa mahabbatal amali bihi dan menanamkan untuk beramal atau berbuat kebaikan. Wa mahabbata ahlihi menumbuhkan kecintaan kepada pelaku kebaikan. Wa yurhibahu fihi dan menanamkan rasa rindu kepada kebaikan. Wa yuhithahu alaihi mendorong untuk berbuat kebaikan. Wajib begitu ilaihi syarru wal amalu bihi dan menanamkan rasa benci kepada kejelekan serta perbuatan jelek. Wajib begitu ilaihi menanamkan rasa benci kepada pelaku-pelaku kejelekan. Wa alla yazri'a dan hendaknya tidak menanamkan di hatinya untuk senang dunia, hubbat dunya wa syahwatiha wal mila ila tana'umi biha dan tidak condong untuk senang pada dunia. Wala yu'inahu ala dzalik dan tidak membantu anaknya untuk tidak senang pada dunia. La yusa'idahu alaihi dan tidak membantu dalam hal senang duniawi, senang dunia. Lengkap guys. Wala yus'ifahu serta jeru dan serta tidak membantu meringankan beban anaknya tentang duniawi.
Fa inna dzalika, karena sesungguhnya senang pada dunia itu minal isaati ilaihi wal uduli bihi an syakilatil istiqomati, termasuk memperlakukan tidak baik ya, pada anak tersebut, serta menyimpangkan anak tersebut dari bentuk atau dari tujuan ya, istiqomahnya agama Islam. Oke, jeru-jeru. Oke. Terus mriki niki miturut Al-Habib Abdul Haddad, nggih. Miturut Al-Habib Abdul Haddad niki, nggih, kita selaku tiyang sepuh, nggih, kepada semua orang tua, niku kedah menanamkan, yang pertama menanamkan dalam hatinya untuk selalu mengagungkan agama Islam ini, agamanya Allah niki, memuliakan, mengagungkan agama Allah, agama Islam, memuliakannya, termasuk kalau nanti mireng di antara memuliakan dan mengagungkan agama Allah niki, menjaga simbol-simbol Islam, menjaga simbol-simbol Islam, menjaga agamane sing sekiranya teng mriku agama niku mboten tanding pribadi kita, Jadi ketika ada orang mengejek, menistakan Allah, menistakan agama Islam, menistakan Rasulullah, atau menistakan simbol-simbol Islam, napa simbol-simbol Islam? Itu tulisan, termasuk tulisan, termasuk tulisan Allah, tulisan Nabi Muhammad, masjid, napa malih mushola, atau mungkin tempat-tempat pendidikan pondok pesantren. Tentu kita harus mempunyai rasa ingkar jika ada orang merasa mempunyai lah, dinistakan, kita harus mempunyai rasa benci, menentang. Tadi kepada anaknya harus diterangkan seperti ini ku. Ini menurut Al-Habib Abdul Haddad. Dan ugi menanamkan atau menumbuhkan kebaikan datang anak niku, diuruki apik terus. Napa termasuk lek mangan aja tangan kiwa, lek mangan ya aja ambek ngadeg lah. Rasulullah lek dahar nginum ya ambek lungguh, gak karo mlaku. Dahare nggih tangan kanan. Nanten napa dahar tangan kiri termasuk perbuatan setan. Jadi ditanamkan datang anak ini, ditanamkan kebaikan-kebaikan, ditanam nih. Mahabbatul amali, dan supados terus menumbuhkan rasa senang mengamalkan perbuatan baik. Ini terutama yang dituntut pertama orang tua dituntut memang. Mahabbat ahli, kongkon nyenengi wong sing berbuat kebaikan. Seneng nang wong sing ngaji, seneng tok. Ngongkon seneng lho, ngongkon seneng. Seneng budal jamaah. Monggo budal jamaah yo, aku kok durung iso. Ngono budal jamaah. Gayane tok. Padahal kangen seneng ben nembuh datang diri anak tersebut. Ayur hiban. Makanya dijak napa? Dijak teng masjid, ben seneng napa? Seneng jamaah. Wis nang masjid melayan semonggo terserah. Iku tugasnya takmir. tugasnya keamanan niku. Wa yurhibahu fihi, dan cepat harus ditanamkan mempunyai rasa rindu kepada berbuat baik. Delok niku lho. Kula kudu apik iku. Penggaweane apik. Nah, bapak rindu. Mune gak berbuat baik suwi, kepingin ngelakoni perbuatan baik, ditanamkan datang anak.
Wa yuhaitsahu alaihi, lan mendorong untuk berbuat baik pada anak tersebut. Mendorong, disurung-surung, napa dijak teng masjid niku wau, nggih. Lan sak wangsule wa yubghidha ilaihi syarr wal amal bihi. Harus ditanam pada anak untuk tidak berbuat kejelekan. Ya. Menanamkan pada anak nduduhi sing iki lho sing elek le. Nduk, iki sing elek. Nah, kudu dituduh nih. Supados anak niku tidak sampai mengikuti. Wa yughidu ilayya ahlu wal amil, sampai datang tiang sing berbuat kejelekan supados ditimbulkan rasa benci. Maksudnya benci apa? Benci kepada perbuatannya, nggih. Bukan benci kepada orangnya, benci kepada perbuatannya. Lek teng mriki ahlahu, tapi sebagian guru-guru niku nyampe nih ojo benci pada orangnya, karena orangnya itu memang miliknya Allah, nggih. Sing bentuk iku Allah Taala. Tapi bencilah pada perbuatannya, nggih. Wala yasri'a lan nopo, agar tidak menanamkan pada hatinya seneng dunya. Dicori tok anak itu kok njaluk gitu, kok njaluk gitu, kok njaluk gitu, kok nih. Dicegah. Nggih. Pak, njaluk dulinan iki sik le bapake durung ndek dhuwit. Bawane ngono. Wis diapusi sing sithik-sithik lah. Masa dihapusi tipis-tipis ora apa-apa. Gak dicor anake, dicorne mau donya. Nang pasar anake dijak dodolan. Lek tiyang sepuh niku napa lesian niku anake dijare nang omah wis ben dulinan. Urusan dunia wis ben wong tuane bapake. Dadi gak diruhne masalah seneng golek dhuwit. Maksudnya ngoten. Wasyawat wal mail ila tana'umi biha, dan agar tidak napa dibuat condong pada senang kepada menikmati dunia itu. Niki kudu wong tuwa asline nggih. Wala yu'inahu, dan tidak membantu anak nggih. Wala yu'inahu ala dzalik, wala yusa'idahu alaihi. Tidak membantu anak untuk senang pada dunia. Wala yus'ifahu, dan tidak membantu meringkangkan beban pada anak. Pak, njaluk duit kayak modal. Ya napa lek ngoten. Nek saniki mesti bapake sing modali. Sing modali bapake. Dimodali anake bangkrut, dimodali maneh. Padahal usahane gak tenanan, digawe dolinan. Ngomongnya Pak iki aku durung bati, durung berhasil, njaluk modal eneh dikai maneh modal. Terus dilung. Akhirnya napa? Tuman. Tuman ing dalam hal bekerja boleh, bekerja. Mencari modal, meminta modal boleh. Cuma kita sesuai, kita sesuai. Fa inna dzalika minal isadi ilaihi waludul bihi an syakilatil istiqamah. Karena perbuatan-perbuatan niku wau sampe sing menyebabkan anak niku oleh dijor terus atau ngejaki anak seneng donya, niku termasuk memperlakukan anak dengan tidak baik. Istilahnya napa? Jongkrokne anake dhewe lah dalam hal kejelekan, keduniawian. Niki miturut Al-Habib Abdul Haddad. Nggih banyak benarnya niki. Banyak benarnya, dan mungkin benar semuanya. Bener kabeh niki wis. Makane nggih kita dengan anake lah rada dikurangi lah, rada dikurangi. Kadang kula niku nggih kula piyambak. Anak njaluk napa bi jajan, bi es krim. Sik to nak, durung bayaran. Durung nek dhuwit. Kok insyaallah juga janji insyaallah lek duwe dhuwit tak tukoni.
Masa nangis kadang nggih mboten kula turuti pun. Ben gak seneng. Nggih, si antarane niku nggih mugi-mugi kita ikhlas nggih. Ikhlas. Ing dalam ngoten niku. Kadang napa? Dijak nang wong ngene tanggane ngene kancane sing sugih, gayane gak usah jajan. Kancane iki nyo kadang apen-apen. Malah tok kancane sing nukokne. Karepe ben gak jajan. Terus gak nembak iki nusuk. Bon nggih, dados niku nggih. Nah, terus nih sidik. Yan. Wa alaihi ma ayyamurahu bis shalah. Dan diharuskan pada orang tua memerintahkan sholat. Wa bima ataqa minas shaumi, memerintahkan puasa dengan semampunya. Idza balagha sab'a sinina, ketika anak tersebut berumur 7 tahun. Wa yadribahu ala tarki dzalika idza balagha asyra sinin, dan memukul anak meninggalkan sholat ketika berumur 10 tahun. Wa yamna'ahu, dan melarang mingkurna isu'i wa khulata isyari, dan melarang untuk berteman dengan anak yang berperangai buruk dan bergaul dengan anak-anak tersebut. Faminal ghalib alaihi, dan dari kebiasaan-kebiasaan yang melalaikan. Faminal ghalib alaihi al-fudul riyan apa al-ghaflah riyan? Fudul riyan. Datang sebagian kitab disebutakan ghaflah riyan. Wa minal ghalib alaihi al-ghaflah, dan dari kebiasaan-kebiasaan yang melalaikan al-ghaflah. Wal fudul, dan mencegah, melarang dari melebih-lebihkan hal kecil. Wal fudul min saghirin au kabirin, dan mencegah dari melebih-lebihkan hal kecil atau membesar-besarkan masalah. Wa yazida fi ta'hudihi, menambahkan rasa perhatian. Wa husnun nadhari alaihi, dan mencermati atau dalam kurung melihat dengan baik atas anak tersebut. Mahma dhaharat fihi makhayilut tamyizi, bila mana sudah nampak tanda-tanda tamyiz. Wala yadda'ahu, dan tidak membiarkan yaqulu, berucap, wala ya'malu, dan tidak berbuat, illal mali hal mustahsina, kecuali dengan perkataan dan perbuatan yang baik. Liyaqo'ana sya'uhu, agar pertumbuhannya ala dzalika, sesuai dengan perbuatan dan perkataan baik tersebut. Wa yurakhisa fihi,
serta menanamkan dengan kuat atau dengan sungguh-sungguh pada diri anak tersebut ta'awud al-adat al-hasanah, mengulang-ulangi kebiasaan-kebiasaan baik. Fayatayassaru alaihi, maka akan mudah alaihi atas anak tersebut untuk berbuat kebaikan fi kibarihi di waktu dewasanya. Fa innal khaira adatun, maka sesungguhnya kebaikan tersebut sesuai dengan kebiasaannya. Wa aktsaru wadha'i fi hadhil hin, banyakkan tugas pekerjaan hadzal hin pada masa ini, min hadzal umri, dari fase umur ini, yata'allaqul qiyamu biha, berhubungan dengan tanggung jawab orang tua, berhubungan dengan tanggung jawab bil abai, orang tua, wal auliyai, dan walinya. Jadi ketika kita mempunyai anak sinten kemawon, itu bagi orang tuanya wajib memerintahkan untuk melakukan sholat, mengajari siam Ramadan ketika dia berumur 7 tahun. Diajari toh wis dijaki ben seneng atau dikongkon. Dikongkon ayo sholat. Nah, saiki sholat. Ketika umur 7 tahun, umur 10 diperintah mboten dikebleki. Ya dikepuk lah lek zaman biyen niku dikepuk ambek sapu tapi lon. Dikepuk ambek sapu, ayo prok ngono tok wis. Mboten sampai buanter sampai mbiler mboten. Sampai mbiler kena peraturan HAM penjara sampean. Dan melarang anaknya untuk berteman dengan anak-anak yang melakukan perbuatan jelek. Nakal niku mboten tidak semuanya jelek, maksudnya nakal niku. Jadi tidak semuanya jelek lek nakal nggih. Tidak boleh bergaul nggih, dilarang untuk bergaul. Oh koncone iku biasae napa nyolongan, napa ngombe, napa delokan bioskop lek biyen. Lha aja delokan bioskop iku. Lah biyen. Padahal nggih mboten semar wis pun nggih. Nah, kebiasaan lan membiasakan nggih. Membiasakan melarang melakukan kebiasaan-kebiasaan sing nyebabaken lare niku wau lalai. Nggih. Lalai utawa tidak membiasakan anak-anak tersebut berbuat melebih-lebihkan hal-hal sing cilik. Napa contohnya? Perkara sing remeh digedhek-gedhekne. Terus ngoten niku, mboten contone mboten sebrek. Gak iso kula nggih. Contone napa? Wis mangke mawon. Wa yazida fi ta'hudi wa husnan nadhri, lan nambahi perhatiane nggih. Nambahi perhatiane dhateng anak nggih. Mencermati, memandang baik dhateng anak ketika anak niku sampun tamyiz. Ditambahi perhatiannya ketika dia mulai tamyiz, perhatiannya ditambahi. Tapi maksudnya napa diperhatekne? Masalah napa? Masalah kebagusane. Masalah nguruki napa apike. Perbuatane apike niku wau. Arek niki menjurus kepada kebaikan napa kejelekan. Ketika dia menjurus kepada kebaikan, ya disyukuri, ditambahi, bahkan diarahkan. Diarahkan. Ketika dia pada kejelekan, dicegah, dilarang. Dilarang.
Supaya keranten apa membiasakan baik pada anak niku akan berpengaruh ketika dia sudah dewasa. Ketika dewasa dia sudah terbiasa. Oh iya biar eling biar aku biar diuruki ngene biar niku. Sehingga kalian nama membuat kebiasaan. Nah niki tugas niki nggih, pekerjaan niki untuk masa ini dalam fase umur niki memang kewajiban kepada orang tuanya atau kewajiban pada walinya atau orang yang mengurusi anak tersebut, yang mengemong, memang tugasnya orang tua, gak boleh lepas. Anakku nunggu akal tak pondok noai, angsal. Cuma lebih bagus ketika kita bisa dididik lebih bagus karena didikan orang tua niku akan banyak pengaruhnya pada anak, besar pengaruhnya kepada anak, sehingga nanti anaknya akan senang pada orang tuanya. Gak kayak sampean lu biyen gak ngajari aku, cilik wis dipondokne. Apa ben sampean kate gawe adekne apa piye? Apa ben sampean gak ngriweti yo. Nah, anake protes. Anaknya protes. Makanya lek anaknya protes awake dhewe mboten usah napa. Aja usah bab napa bahasane iki baper. Baper. Nah. Karena napa? Ya masalah awake dhewe, salahe wong tuane. Karena napa pendidikan, makanya pendidikan terbaik niku ketika dia diasuh dididik oleh orang tuanya sendiri. Yang pertama ketika kita mampu, gak mampu wis diuruki sak-isone sing penting apik niku. Niku akan terkesan anak niku akan terkesan dia ketika dia dewasa, dia akan memikir dan terkesan. Niki kang saged semoga-moga anak kita sedaya pertama nggih diselamatkan Allah Subhanahu wa taala, diarahkan, diparing hidayah nggih. Pertama datang kita sedaya selaku orang tua bisa mendidik anak sebaik mungkin sehingga anak niku tidak terjerumus kepada kejelekan, tidak terjerumus pada perbuatan dosa, tidak terjerumus pada penyimpangan-penyimpangan yang melanggar aturan-aturannya Allah Subhanahu wa taala. Niki ingkang saged kula sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Menawi kirang saking atosipun napa penyampaian materi kula nyuwun pangapunten. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.